Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Salem, Bapak Durian Eko. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat guru SMP Negeri 2 Salem beserta siswa SMP Negeri 2 Salem yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan semoga kita selalu umat mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan demi mengikuti diseminasi yang saya adakan untuk memenuhi tugas saya dalam rangkaian kegiatan calon guru penggerak, khususnya di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, baik hidangan maupun tempat, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Rangkaian acara hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga langsung diseminasi modul 1.4 budaya positif. Langsung saja untuk menyingkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang dilaksanakan dari awal sampai akhir diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Salem kepada Bapak Durian Eko. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa memenuhi kegiatan yang dilaksanakan salah satu calon guru penggerak yaitu Pak Fijar, dan alhamdulillah ini sudah sampai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, termasuk calon guru penggerak juga Pak Fijar, juga ini perwakilan dari siswa, mungkin yang diambil dari OSIS ya, OSIS. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan diseminasi kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak ini berdampak positif dan bisa mendukung program-program yang ada di sekolah ini ya. Salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Budaya itu berarti memang lebih cenderung ke kebiasaan yang secara konsisten dilaksanakan di sekolah ya. Jadi budaya itu seperti apa? Seperti apa?
Jadi sekolah itu menyatu menjadi diri sendiri. Nilai-nilai positif yang harus kita miliki, baik itu guru ataupun siswa ya. Seperti itu. Ini memang yang sudah pernah saya pelajari, budaya positif itu banyak sekali. Kegiatannya di bidang apa saja banyak sekali. Termasuk yang sudah kita berjalan sekarang ini adalah kita berdiri di pintu gerbang setiap pagi. Piket itu adalah sebuah budaya, dan itu butuh kesadaran diri kita dalam mengikuti kegiatan itu. Karena di situ sebenarnya tidak hanya semata-mata kita berdiri. Mungkin kalau wali kelas kita bisa melihat anak ini sering hadir di sekolah jam berapa, ya. Kemudian anak ini melakukan hal seperti etika sopan santun, cium tangan, itu juga salah satu budaya yang memang harus diterapkan. Dan insya Allah kalau itu terbiasa dan konsisten, tentunya ini akan menjadi modal kita. Siswa datang ke rumah pasti tidak lagi canggung dengan hal-hal semacam itu. Kemudian juga kegiatan keagamaan ini mungkin harusnya ada Bu Umi yang dihadirkan, atau mungkin Pak Wahyudi. Kayaknya memang budaya positif termasuk kegiatan keagamaan sangat menunjang aktivitas siswa di rumah. Kalau di sini diberdayakan, misalnya contoh anak-anak itu ada hafalan juz amma, itu bagus, nanti akan terbiasa. Ketika sholat dia punya modal untuk bisa membacakan surat-surat pendek. Nah itu budaya juga nanti. Dan banyak lagi budaya positif di sekolah yang bisa kita jadikan sebagai modal. Kita manfaatkan potensi yang ada, Bapak Ibu guru potensinya, yang bisa mendampingi siswa-siswi. Termasuk yang paling kita rasakan dan butuh adalah kebersihan. Budaya bersih di sekolah. Siapa yang peduli? Bapak Ibu. Kalau tanpa Bapak Ibu dan tidak didampingi, anak-anak tidak mau. Bahkan mereka, ya kalau dibilang, mungkin ada orang bilang kalau Bapak Ibu guru yang contohnya saja enggak melakukan, apalagi siswa gitu. Makanya kita harus jadi teladan. Jadi tolong Bapak Ibu di sini, budaya positif nanti ini dari Pak Pijar mudah-mudahan menjadi gambaran kita ke depan, bagaimana sekolah ini bisa mewujudkan budaya-budaya yang positif ya. Mudah-mudahan nanti Pak Pijar bisa menjelaskan, bisa menyampaikan, bisa menindaklanjuti kegiatan ini menjadi hal yang positif di sekolah. Saya kira itu saja. Selamat laksanakan kegiatan ini dan insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi modul kedua budaya positif oleh saya Pijar Diantara, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Salem. Ya, materi kali ini yaitu tentang budaya positif. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol manusia, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh yaitu segitiga restitusi. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh yang pertama Bapak Agus Sabwaji selaku pengajar praktik, yang kedua Ibu Yayu Rahayu berasal dari Kota Padang Barat sebagai fasilitator. Pembahasan pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Piaget Dewantara,
Pendidikan adalah menuntut segala perbuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofi yang kedua yaitu dalam filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, menuntun anak dengan memberikan kebebasan, namun sebagai pamong juga membawa anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama. Ya, sekali lagi, peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Berarti tugas guru adalah sebagai pelayan. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiahnya. Apa yang harus guru lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, hargai murid sebagai seorang manusia dengan menghargai segala perbedaan karakter, baik minat, bakat, dan potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, buatlah suasana belajar yang memerdekakan murid. Ketiga, berikan kebebasan pada murid dalam mengeksplorasi kreativitasnya dan menggali potensinya, namun tetap bertanggung jawab atas capaian hasil belajarnya. Jadi paradigma pembelajaran kali ini berubah. Yang dari sebelumnya itu bahasanya mungkin kolonial, ya, pendidikan kolonial, sekarang beralih ke pendidikan milenial. Yang dulu guru sebagai pusat pembelajaran, student teacher center, ya, pusat dari ilmu dan segalanya, sekarang enggak. Sekarang dibalik jadi metodenya student center, semuanya diserahkan kepada anak. Anak bebas mengeksplor kemampuannya. Kita juga tidak perlu menuntut kamu harus matematika harus 100 atau 90 semua, tidak. Karena karakter anak itu berbeda-beda. Walaupun anak ada kelemahan di matematika, tapi yakinlah di bidang yang lain anak itu memiliki kelebihan. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana sudah kita ketahui bersama dimensi profil belajar Pancasila itu ada 6, 4B, KM, ya. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis. K-nya itu kreatif, dan M terakhir mandiri. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi. Saya nggak pakai kacamata. Di sini maaf, membelakangi. Pembelajaran berdiferensiasi. Untuk definisinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik dengan berdasar pada serangkaian keputusan yang masuk akal. Nah, nanti berarti proses pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan murid-murid. Yang kedua, ciri-ciri karakteristik. Yang pertama, berorientasi kepada kebutuhan belajar. Ini yang guys bawahi, berorientasi pada kebutuhan belajar. Berarti kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada konsep berdasarkan pada keputusan yang masuk akal, pembelajaran siswa aktif, dan yang terakhir evaluasi kesiapan diakomodir dalam kurikulum.
Contohnya, contoh pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberi kesempatan memilih materi yang ingin dipelajari lebih dulu. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk memilih cara berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja. Bagaimana caranya, mau individu, mau berkelompok, kelompoknya dengan siapa, itu diberi kebebasan. Yang terakhir yaitu siswa diberi kesempatan untuk memilih cara penyajian hasil diskusi kelompok. Nah, karena kemampuan tiap kelompok itu beda, misalnya disajikannya yang satu dengan bentuk poster, kelompok itu dengan bentuk presentasi, kelompok itu dengan diagram pad, dan sebagainya. Karena kemampuan setiap kelompok itu berbeda-beda. Yang merupakan bukan contoh dari pembelajaran diferensiasi, yang pertama siswa mempelajari materi yang sudah disiapkan dulu. Berarti itu bukan diferensiasi ya kalau disiapkan dulu. Yang kedua, siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja melalui diskusi kelompok besar. Itu bukan contoh diferensiasi. Jadi diferensiasi kelompok kecil. Yang terakhir, siswa diminta untuk mempresentasikan secara lisan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Tidak harus presentasi semua. Ya. Adapun nanti proyek yang dihasilkannya dibebaskan, diserahkan kepada murid. Selain itu, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal memiliki karakter profil belajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Nah, sini kita mulai masuk ke budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, budaya dulu, nanti ke disiplin. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif. Pihak Jakarta menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Untuk merdeka belajar itu disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri, baik itu siswa maupun gurunya ya, motivasinya motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan, kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif bertujuan agar peserta didik mampu memahami perilaku mereka sendiri, agar paham perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menumbuhkan murid yang merdeka. Disiplin positif ini dapat dilaksanakan dengan kita menyusun kesepakatan kelas. Untuk para wali kelas itu dianjurkan untuk membuat kesepakatan kelas dengan muridnya untuk membuat disiplin positif, khususnya di kelas tersebut, sehingga terbangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan, nilai kebaikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Next, langsung ke refleksi. Disiplin positif apa yang sudah berjalan di sekolah kita? Tadinya saya mau nanya, tapi semua Pak AS sudah dibahas. Tadinya itu buat bahan refleksi Pak. Ya, tapi kalau Pak, kita refleksi yang ada di sekolah kita.
disiplin positif apa yang sudah berjalan? Yang pertama, budaya saling, betul sekali. Itu menghubungkan disiplin positif baik kepada guru maupun kepada murid, betul sekali. Selain itu ada kegiatan istighosah, kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan 1 bulan 1 kali di minggu ke-4. Dan selanjutnya budaya disiplin yang lain barangkali ada yang sudah diterapkan Bapak KS khususnya di sekolah kita. Literasi, ya, literasi. Berarti sudah jadi tiga hal budaya positif yang sudah dilaksanakan sekolah kita. Yang pertama budaya saling, yang kedua kegiatan keagamaan, dan ketiga kegiatan literasi. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Dosi dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nanti kita bisa refleksi di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi itu, motif disiplin siswa itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru, berarti dalam konteks ini dari guru. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ketiga motivasi ini yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor ketiga, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik internal dari diri sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang pertama berarti hanya untuk menghindari hukuman, yang kedua hanya untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang menjadi motivasi intrinsik itu cuma satu, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kan? Kalau motivasi yang lain itu ekstrinsik, untuk menghindari hukuman, ya kan? Disiplin karena untuk menghindari hukuman aja, bisa disetrap, bisa dihukum. Kalau baju dikeluarkan hanya untuk menghindari hukuman, dimasukkan, jadi bukan kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Wah, kamu rajin ya, saya dimasukkan aja rapi biar dulu dihargai guru, dipuji guru. Itu motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsiknya itu saya hanya ingin menghargai diri saya sendiri, saya ingin rajin tepat waktu untuk diri saya sendiri, gitu. Bukan karena yang lain-lain. Itu motivasi intrinsik. Berdasarkan tadi di samping, bisakah kita identifikasi motivasi murid yang ada di sekolah kita? Contoh, yang motivasi untuk menghindari hukuman ada nggak untuk kita? Murid rapi tapi hanya untuk menghindari hukuman. Ada. Contohnya sih ramah bisa. Untuk mendapatkan yang kedua, untuk mendapatkan pujian. Ada nggak tipe murid yang seperti ini di sekolah kita? Rapi, disiplin hanya untuk dipuji. Nggak ada. Yang ketiga berarti hanya untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau ini yang banyak Bu ya, Pak, banyak sekali. Nah, mudah-mudahan anak-anak itu motivasinya motivasi yang ketiga ini, ya, untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena yang lain-lain. Nah, langsung kebutuhan dasar. Di sini kita refleksi lagi. 5, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah freedom atau perbuatan. Kita bahas satu persatu.
pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Kebutuhan primer yang utama. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima seperti hubungan akan koneksi sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, pasangan, dan sebagainya. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan seperti butuh kemandirian, otonomi, penguasaan, dan memiliki pilihan serta mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, yaitu contohnya bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. Yang terakhir, kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dia, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang kelima ini banyak sekarang, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, di sini di dalam konteks sekolah dan pembelajaran, siswa sebagai seorang manusia, kita kembalikan ke siswa konteksnya, memiliki kebutuhan dasar tersebut. Ketika seorang guru menemukan perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan, ada baiknya guru mencari tahu kebutuhan dasar apa yang hilang atau ia butuhkan. Contoh, ketika ada siswa yang sering mengejek temannya, membuli, seorang guru bisa tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kenapa kamu membuli? Jika siswa menjawab, senang saja bu, resep, seru, nah misalnya gitu, lantas kita tahu dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Berarti kesenangan siswa itu dengan membuli, kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Nah, sebagai guru, bagaimana cara memenuhi kebutuhan kesenangan siswa tersebut dengan cara yang positif, bukan membuli? Kasih kesenangannya melalui apa? Itu tugas guru. Kalau dengan membuli dia merasa senang, itu kan negatif. Kita alihkan menjadi positif. Selama kebutuhan dasar yang hendak siswa penuhi, kita bisa membimbing mereka dan memperbaiki perilaku. Ini nanti introspeksi diri semua di sini. Posisi kontrol restitusi. Berdasarkan penelitian kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi. Posisi kontrol manusia berarti guru gitu. Ada guru yang sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berarti siswa, objeknya ini siswa. Ada guru yang memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, guru yang memposisikan sebagai pemantau. Yang kelima, guru yang memposisikan sebagai manajer. Nah, penghukum di sini. Satu kita bahas. Seorang penghukum berarti guru yang memiliki posisi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Budak misalnya. Verbal itu keras ya, bukan hanya fisik, verbal juga. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Bukan dari pun lagi. Sifatnya seperti itu. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Kata-kata awas. Biasanya bukan saya, mungkin saya juga pernah. Saya juga pernah ada di mengambil posisi tersebut.
Awas ke kalau itu juga. Nah, itu penghukum. Ya. Kamu selalu salah. Yang masalah bagaimana mah? Contohnya dalam bahasa Quran. Itu posisi penghukum. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Mungkin dengan cara menghukum, menurut beliau itu cara yang tepat untuk mendisiplinkan. Yang kedua, membuat merasa bersalah, siswanya yang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu biasanya sisikannya jarang ya. Ibu kecewa, kamu kecewa kemana? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Seberapa kali? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi siswanya merasa aku bersalah. Saya melakukan ini, saya merasa bersalah banget buat guru, buat keluarga. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, menjatuhkan psikisnya sendiri. Ya. Karena murid tersebut merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, mengecewakan guru, mengecewakan orang tua, dan posisi pembuat merasa bersalah ini tidak tepat digunakan. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Kalau sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mungkin komunikasi, ya, hubungan kolaborasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo demi bapak, demi pak guru. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Itu tidak tepat juga sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, sering kita juga monitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jika misalnya mengawasi si ramah ya pak ya, mantap ya si ramah asal tentu mantap ya, karena sudah punya catatan. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, kamu tahu peraturannya apa? Apa yang bakal kamu lakukan? Kalau kamu melakukan ini, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Berarti dia mantau karena sudah punya catatan sebelumnya. Oh, itu si Arif itu lama hari bunga panjang, ini pantau. Kamu tahu sanksi dari rambut gondrong itu hasil dari pemantauan karena punya catatan si pemantau tersebut. Yang terakhir, sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini untuk proses manajer, guru bersama-sama murid mencari solusi untuk mempertanggungjawabkan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Biasanya berkata,
apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Misalnya karena yang baik, apa keyakinan yang sudah kita sepakati, tertib misalnya, atau menghargai orang lain. Nah, disitu dikembalikan lagi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku, bukan. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat. Nah, contoh di sini kasusnya dari posisi kontrol, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol sebagai penghubung, hormat pada bendera selama 1 jam, misalnya, itu kita sudah mengambil posisi sebagai penghubung. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak langsung beritahu kamu selalu kamu aja yang baris di depan, misalnya. Itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ayo dong, ikutin aturan sekolah. Tolong kamu bantu Bapak sekali ini ya. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu teman. Yang keempat, teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang manajer yang dianjurkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak, saya tidak pakai topi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin minggu depan saya akan lebih teliti lagi dalam membawa atribut sekolah. Misalnya, dari posisi manajer ini yang paling dianjurkan. Kalau di kita masih kebanyakan menggunakan posisi yang 4 di atas ini. Mungkin di penghubung banyakan karena kita kan budaya masih budaya kolonial ya. Ini ada yang budaya kolonial belum beralih paradigma belajarnya ke budaya milenial. Bapak ini masa peralihan di Bapak. Refleksi posisi kontrol manakah yang biasa kita lakukan di sekolah? Yang biasa, yang Bu Ida biasa lakukan yang mana Bu? Semuanya. Pak Olga memantau misalnya. Karena catatan anaknya lengkap Pak. Pak Agus itu memantau Pak Agus. Kalau saya mungkin begitu. Semuanya. Teman terus dilepasan baik, dilepasan sabaran. Kalau yang kebanyakan emosi dari budaya itu kita sebagai penghubung. Ini berdasarkan nilai pribadi saya ada karena melihat lingkungan sekolah, dan itu yang harus kita hilangkan, dialihkan menjadi posisi manajer. Dua nomor D. Keyakinan kelas. Yang keenam itu keyakinan kelas. Tambah snacknya tambah. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Tindakan di kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Namanya ya, dari namanya. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan memotivasi secara intrinsik. Seperti misalnya contoh, saya ke kota pakai helm ya. Jadi kan kalau peraturan itu karena sini bilang gitu. Saya pakai helm karena sini bilang, itu peraturan namanya. Kalau keyakinan
Kan saya pakai helm untuk keselamatan saya sendiri, bukan beda keyakinan dan peraturan. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Next, lanjut. Ini tentang pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti bisa ditempel sebagai bentuk poster kelas ya, poster di kelas ditempel. Keyakinan kelas dapat bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal umum, tidak memandang suku, agama, ras, dan bangsa misalnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan hanya guru, tapi dua arah, guru dan murid. Murid ini seperti ini nanti diarahkan sama guru. Bukan guru yang bikin keyakinannya. Keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Contohnya nih, contoh keyakinan kelas. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Ini kalimat positif. Kalimat negatifnya apa? Dilarang membuang sampah. Tidak. Itu kalimat ada dilarangnya. Peraturan itu dirubah kalimatnya ke yang lebih positif. Contoh tadi dilarang atau jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas dirubah kata-katanya jadi yang positif. Selalu menjaga kebersihan. Jadi yang negatif-negatif itu nanti disaring kalau keyakinan kelas dirubah menjadi ke kalimat yang positif. Contoh dilarang berisik misalnya. Keyakinannya tertib saat belajar. Kalimatnya kan positif. Vibes-nya positif dipakai vibes. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang kelima, saling menghormati. Nah, kata-katanya jadi positif, kesannya juga vibes-nya positif. Gak ada kata tidak boleh, dilarang, jangan. Ya, itu harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Jadi ada bacanya, gak usah panjang-panjang. Soalnya menjaga kebersihan. Jadi kan saya perlu menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampah, kita seperti dilarang. Ya, dilarang. Jadi kalau ke kata-kata ini selalu menjaga kebersihan, maksudnya itu intensi. Contoh ada lagi, ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun. Ini budaya dalam kelas untuk kelas. Kita harus mulai dari lingkungan yang kecil dulu. Kita bisa terapkan kelas, membantu teman, membuat suasana kelas lebih indah. Dengarkan dan pahami pembelajaran yang diberikan. Aktif di kelas menunjukkan kamu mengerti pelajaran. Berkata sopan jauh lebih menyenangkan. Ini salah menurut saya. Saya koreksi lagi. Jangan sembarang buang sampah ya. Ini saya salah. Harusnya selalu menjaga kebersihan. Apa kata-kata lain yang vibes-nya positif? Ini sebetulnya lebih ke tugas tupoksi guru BK, tapi kita sebagai guru juga harus mampu menerapkannya. Di sini ada segitiga restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya menangani siswa-siswa yang bermasalah. Dan tidak harus sama guru BK. Kita juga sebagai guru mempunyai kewajiban, sehingga kita bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk menurut dosen tahun 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Di sini ada 3. Nah, yang dimaksud segitiga restitusi ini segitiga. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan yang tadi dibahas ya, Bu. Kenapa anak melakukan kesalahan? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti senang dan sebagainya. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini namanya menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh, siswa bangor kepala. Kenapa kamu melakukan ini? Ya bakal saya kesal. Tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita stabilkan dulu. Yang tadi bubu panas. Kita stabilkan dulu identitasnya, kondisinya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka tidak akan mampu berpikir rasional. Betul sekali. Ketika emosi, kita tidak bisa berpikir jernih. Masuk akal. Saat inilah kita menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep yang kedua 1, 2. Konsep validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut dari kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Itu banyak di orientasi di lapangan. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, di situ yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1 dan 2 sukses, maka dihubungkan dengan nilai yang dia percayai. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, dari 7 pembahasan materi diskriminasi pada pertemuan kali ini, tiba akhirnya di bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam kontrol posisi yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, sekian kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif kali ini. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan membantu kalian membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah tahu atau pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah enggak? Enggak. Kalau peraturan kelas pernah dengar enggak? Nah, keyakinan dan peraturan itu sama atau beda? Hah?
sama? Beda. Pak Guru dicontohkan. Nih, Pak Guru misalnya mau ke Brebes. Ya. Pak Guru mau ke Brebes menggunakan helm. Gitu. Kenapa Pak Guru menggunakan helm? Kalau karena peraturan, berarti Pak Guru karena takut hilang. Itu peraturan, gitu. Kalau keyakinan, Pak Guru menggunakan helm karena untuk keselamatan. Beda ya, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan, Pak Guru pakai helm karena takut ditilang. Berarti ada sesuatu yang ditakutkan, hukuman. Nah, kalau iya mah keyakinan itu kan untuk diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik Pak Guru pakai helm ambil alamat bisi ayah naon di jalan, bukan karena takut polisi. Sekarang kamu juga gitu, bikin peraturan kelas yang dulu peraturan kelas sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan mah kamu datang pagi-pagi hanya karena takut disuruh keluar kalau telat. Kamu bersih-bersih kelas tiap hari hanya karena takut dimarahin. Itu peraturan. Kalau keyakinan kan kamu datang pagi-pagi karena saya sangat bersemangat untuk menyambut pelajaran. Saya menyambut kelas karena saya sadar kebersihan itu penting, bukan karena ditakut-takuti. Kalau keyakinan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat keyakinan kelas. Silakan tulis keyakinan apa yang kalian inginkan menjadi budaya positif di kelas ini. Silakan ditulis di kertas selembar lalu dikumpulkan. Oke, jika kalian sudah menuliskan keyakinan kelas yang kalian harapkan dengan disiplin positif di kelas ini, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, untuk keyakinan yang pertama yaitu dilarang membuang sampah. Dan selanjutnya datang tepat waktu. Saling menghargai. Mengucapkan salam. Mulai semua ya. Dapat tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai, dilarang membuang sampah, dilarang membuli teman. Masuknya ke sini ya. Yang dilarang membuli teman berarti kita harus saling menghargai. Terus
Dilarang mengotori kelas. Berarti masuknya kemana? Ya. Sama. Dilarang membuang sampah. Dilarang makan saat jam pelajaran. Ini sini ya, nanti ya. Sihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berisik. Nah, ini. Tidak boleh. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang berdiri, datang tepat waktu, tidak kebersihan sama. Datang waktu tidak boleh berisik, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menghargai dan menghormati. Ini baik. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, disiplin. Disiplin sudah ada belum? Belum. Masuk ke sini. Ya, tambah aja disiplin. Membuang sampah sama semua. Dilarang merusak fasilitas kelas. Berarti namanya apa? Lebih singkatnya menjaga ketertiban ya. Dilarang masuk kelas terlambat. Jangan berisik. Menjaga ketertiban. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Meningkatkan disiplin, menjaga kebersihan. Kira-kira sepakat enggak? Ada yang kurang cocok enggak kata-katanya? Dilarang. Dilarang. Jadi untuk keyakinan itu kalimat yang negatif itu dirubah menjadi yang positif. Jangan ada kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu harus dirubah. Dilarang membuang sampah sembarangan, diganti nanan. Balik. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan. Dan tadi dilarang membuang sampah sembarangan, diganti katanya jadi senantiasa menjaga kebersihan. Lebih vibes-nya itu lebih positif. Yang kedua, datang tepat waktu. Setuju ya? Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Jadi di sini tidak ada ledek-ledekan, bully, mengganggu temannya. Di sini maksudnya dia saling menghargai dan menghormati. Mengucapkan salam. Setuju? Berarti kalian harus dibudayakan mengucapkan salam. Ditambahi sama Pak Guru, salam, tolong, dan terima kasih. Maaf ya, maaf dulu baru terima. Kata-kata penting. Selalu salam, kalau mau minta tolong ini, tolong tunjukkan maaf dan terima kasih. Adem, mentak adem. Ini kata-kata sakti ya. Tidak boleh berisik dengan menjaga ketertiban, masuk enggak? Sama enggak? Sama ya? Nah kita hapus. Nah, ini menjaga ketertiban.
disiplin. Disiplin apa ini? Disiplin dalam pembelajaran ya. Baik itu memperhatikan, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, keyakinan yang kita buat ini kalian sepakati nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya. Nah, keyakinan kelas ini dibikin dua arah antara Pak Guru dan Pak Guru. Jadi bukan hanya Pak Guru yang harus mempertanggungjawabkan ini, tapi kalian juga harus menerapkan apa yang dituliskan di keyakinan ini. Dengan selesainya pembuatan keyakinan kelas, mengharapkan kita semua dapat melaksanakan apa yang kita tulis, membiasakannya sebagai budaya positif. Karena apa? Ini dapat memunculkan motivasi intrinsik kita. Nanti efeknya bukan hanya di sekolah, nanti di kehidupan masyarakat pun akan terbawa. Di sini biasa tidak membuang sampah sembarangan, di masyarakat pun sama. Di sini biasa saling menghargai, di masyarakat pun kamu nanti kebiasaan saling menghargai. Nah, bagaimana caranya disiplin positif ini dijadikan budaya kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.